Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum padamu, seperti cermin. Terkadang, apa yang kita pikirkan tentang dunia, itulah yang akan terjadi kepada kita. Kalau kita aja mudah memandang dunia itu sebagai sesuatu yang begitu kejam, maka itulah yang akan terjadi. Jadi sebenarnya, yang benar-benar perlu kita pahami atau kita perbaiki itu adalah diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa memandang sesuatu itu dari arah yang positif, memandang dunia ini dari arah yang baik. Kalau kita terus memandang sesuatu itu dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang negatif, mau sampai kapan kita akan hidup dalam hal-hal seperti itu? Pasti kita akan melangkah takut. Karena belum mencoba, kita udah memikir kejam banget dunia ini. Kita ngerasa dunia itu begitu gak adil terhadap hidup kita. Pernah gak sih kamu mikir, kenapa ya hidupku selalu sedih, padahal orang lain tuh kok terlihat selalu bahagia? Padahal kamu berada di situasi di mana kamu memiliki pekerjaan yang sama dengan orang tersebut. Bisa jadi itu karena pola pikir atau sudut pandang yang berbeda dalam memaknai hidup ini, memaknai kehidupan yang sedang dijalani. Dalam menjalani hidup ini tuh, masalah itu bisa kita jadikan sebagai teman. Karena hidup ini tuh kebanyakan juga masalah. Yang di antara masalah itu ada selingan kebahagiaan. Hidup udah banyak masalah, terus pikiran kita terus memikirkan masalah. Hidup kita akan selalu terasa menyedihkan dan menyakitkan. Jadi mulai sekarang kayaknya perlu banget kita itu belajar untuk berpikir lebih positif. Gak melulu kita itu menggunakan perasaan-perasaan negatif atau mendahulukan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan dalam memaknai suatu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana sih caranya agar kita itu punya pikiran yang lebih positif lagi? Aku memaknai suatu keadaan dalam hidup ini dengan melihat segala sesuatunya dengan hal yang lebih positif lagi. Karena dulu pernah banget memikirkan hidup ini dari arah yang negatif, itu hanya menyakiti diri aku sendiri. Jadi aku mulai berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Lalu aku mulai berpikir saat ada keterlambatan dalam hidup aku, itu sebenarnya bukan kita itu dalam keadaan yang benar-benar terlambat. Hanya saja kita memang belum waktunya untuk sampai. Jadi kalau kamu punya rencana yang begitu besar, kemudian kamu belum mendapatkannya di waktu yang udah kamu tentukan, jangan dulu menganggap itu sebagai suatu kegagalan. Karena bisa jadi keterlambatan kamu itu adalah suatu hal yang akan menyelamatkan kamu nantinya. Pernah kan kita ngerasa kayak gagal lagi. Padahal kita udah kayak memberikan yang terbaik nih dalam usaha ini. Kok masih gagal aja ya? Jangan dulu menyalahkan diri kamu sendiri atau apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi anggap itu sebagai suatu pembelajaran bahwa mungkin memang ini bukan jalannya. Kita bisa coba jalan yang lain. Karena bisa jadi apa yang menurut kita baik itu menurut Tuhan tidak baik untuk kita. Dan kita baru tahu itu nanti di belakang saat kita bisa tahu atau mengambil hikmah dari suatu kejadian. Makanya jangan buru-buru menyalahkan keadaan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan akan suatu hal yang belum kita dapatkan.
Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh Tuhan dalam melangkah. Terlalu percaya pada diri sendiri itu kan juga tidak baik. Tidak percaya kepada diri sendiri itu juga tidak baik. Lalu harus bagaimana? Yang harus kamu lakukan adalah kamu percaya pada dirimu, tapi kamu juga melibatkan Tuhanmu. Dalam setiap usahamu, jangan lupa untuk berdoa. Karena pemilik rencana terbaik itu tetap adalah Tuhan, dan pemberi hasilnya itu juga tetap Tuhan. Jadi saat kamu berusaha, jangan selalu berpikir seperti ini hasil yang kamu mau. Seperti ini ending yang kamu mau. Tapi cobalah untuk lebih rendah hati lagi. Rendah hati ya, bukan rendah diri. Rendah hati lagi bahwa kamu bisa melakukan usaha seperti ini. Kamu bisa menikmati prosesmu yang seperti ini. Apapun nanti hasilnya, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur itu semua. Jadi saat kamu mulai mencoba, kamu mulai berusaha, udah jangan buru-buru memikirkan seperti apa endingnya, seperti apa hasil akhirnya. Punya bayangan boleh, tapi tidak memaksa untuk mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kamu. Karena semakin kita memiliki ambisi yang besar di luar kontrol kita berambisi habis-habisan, kita berusaha habis-habisan. Sepengalaman aku yang aku dapatkan malah kehancuran. Aku tidak mendapatkan apapun dalam hidupku, yang aku dapatkan hanya rasa lelah dan capek akan diri sendiri. Aku berharap kamu tidak pernah berada di kondisi seperti itu. Aku hanya ingin berbagi beberapa pengalaman aku di mana aku tuh pernah ngejar sesuatu, ngejar banget. Lari sekencang-kencangnya untuk mendapatkan sesegera mungkin. Dan aku pernah mengeluarkan segala energi aku untuk hal tersebut, dan aku udah membayangkan aku akan mendapatkan hasil seperti ini. Ternyata aku salah. Bukannya mendapatkan hasil yang aku inginkan, aku malah semakin jauh dengan hal tersebut. Aku hanya mendapatkan rasa lelah, rasa frustasi, capek, dan kayak tidak bisa menikmatin hidup. Setelah aku tahu hal itu, apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah aku istirahat dulu dan mulai mempertimbangkan dan memikirkan apa sih yang aku kejar? Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Kemudian dipikirkan lagi, aku cermati lagi. Ya, itulah. Aku jadi tidak bisa menikmati hidup karena terlalu fokus pada hasilnya, bukan proses yang aku jalani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku begitu sombong dengan hanya memikirkan diri aku sendiri. Aku berpikir bahwa aku mampu, aku bisa, dan aku akan mencapai hasil ini karena kerja kerasku. Itulah kesombongan yang ada dalam diri aku. Seharusnya aku tuh melibatkan Tuhan. Saat aku melibatkan Tuhan dalam prosesku, aku bisa menikmati perjalananku. Itu aku jadi lebih bahagia dalam menjalani proses. Terus apapun hasilnya aku tidak akan sekecewa ini. Itulah manusia. Harus mengalami jatuh sebelum bisa berpikir secara jernih. Jadi aku harap kalian tidak pernah berada di posisi seperti itu, dimana udah kayak ngejar sesuatu habis-habisan sampai semuanya terasa begitu melelahkan, tapi nggak dapat apa-apa. Itulah yang terjadi pada aku. Jadi mulai sekarang coba berpikir lebih positif lagi. Jangan merasa takut untuk gagal. Terus usahakan selalu bersama dengan Tuhan. Terus belajarlah untuk
mengendalikan emosi kamu. Jangan selalu mendahulukan perasaan yang menggebu-gebu, tapi juga menggunakan akal kamu untuk lebih realistis lagi. Kayak umpama kamu ingin mendapatkan mobil dalam jangka waktu 1 bulan, kemudian kamu kerja serabutan sampai pusing, kamu juga gak akan dapat. Yang ada kamu akan capek. Jadi cobalah untuk realistis untuk melihat suatu hal yang ingin kamu capai nih. Oh, kamu ingin ini, jalannya seperti ini. Sebisa mungkin kamu tuh belajar untuk bisa mengkondisikan diri kamu dalam proses kamu itu tidak yang membuat hidup kamu tuh sulit. Menikmati perjalanan, proses kehidupan itu bisa sesantai mungkin, tapi kamu bisa tetap mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa tetap mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu aja pesan dari aku. Jadi selama kamu berproses ini, jangan biarkan diri kamu itu kelelahan habis-habisan, tapi kamu gak mendapatkan apapun karena ambisi yang berlebihan, terlalu percaya diri. Karena setelah kita itu jatuh, kalau aku sedikit susah untuk bangkit lagi. Butuh beberapa waktu untuk bisa memahami segala situasi yang terjadi. Yang aku rasa kayak, ya udah, aku nyerah aja deh. Nggak aku lanjutin impian aku. Tapi kalau kita menyerah pada apa yang kita impikan, bagaimana? Kita punya apa nantinya? Kita nggak akan memiliki apapun. Dalam hidup akan selalu ada pilihan, maju terus atau mundur. Boleh kan kita istirahat sebentar dalam menjalani proses ini? Jadi istirahat itu juga perlu untuk kamu melihat sesekali atau mengoreksi atau introspeksi apa yang kurang, apa yang salah dalam usaha kamu. Jadi waktu itu aku memilih untuk istirahat sejenak, lalu aku mulai lagi dengan sadar dan dengan berusaha yang tidak seperti yang sebelumnya. Aku introspeksi diri, akhirnya aku menemukan ini. Ternyata aku terlalu berambisi yang berlebihan. Aku tidak melibatkan Tuhan. Dan aku dengan begitu sombongnya merasa bahwa semuanya bisa aku capai. Itulah hal yang menurut aku membuat aku tidak bisa menikmati prosesku, terlalu pede dengan hasilnya. Kemudian ternyata hasilnya adalah kekecewaan di mana aku tidak bisa mendapatkan apapun yang aku usahakan. Bukannya mendapatkan itu, aku malah mendapatkan kegagalan. Jadi buat kamu tetap semangat. Setiap hidup ini ada pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kamu. Usahakan yang terbaik untuk diri sendiri. Jangan lupa mencintai dirimu, dan jangan biarkan siapapun membuat kamu itu tidak semangat dalam menjalani hidup ini. Pegang teguh apa yang sudah menjadi keyakinan kamu, dan biarkan diri kamu berkembang, dan tetaplah berusaha menjadi yang terbaik untuk diri sendiri.